Bingung mau cetak foto? Print is the performance. Ansel Adam. Ketemu lagi sama saya Aryo. Dalam video yang kedua ini kita mau ngebahas soal beberapa metode cetak foto yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah cetak foto hitam putih di kertas silver Halida. Nah, buat teman-teman yang masih motret pakai kamera film, terutama film hitam putih, ini pasti akrab dengan metode cetak kamar gelap di atas kertas silver ini ya. Ini prosesnya adalah foto yang terekam dalam film, entah filmnya 135, film 135, film medium format 120, bahkan film large format yang 4x5. Itu setelah film tersebut di-develop, kemudian disinari dengan alat namanya enlarger, yang sinarnya itu nanti akan merefleksikan gambar yang ada di dalam negatif foto itu ke atas kertas silver tadi. Nah, kemudian nanti itu diproses ya. Kertas fotonya itu nanti diproses, nanti melalui reaksi kimiawi yang ada pada developernya, itu nanti akan muncul tuh keluar gambarnya. Nah, ini salah satu metode cetak foto yang klasik ya, klasik dan banyak dilakukan, dan sampai sekarang masih menjadi salah satu acuan cetak foto fine art, kelas fine art. Di luar negeri, seperti yang kita tahu ya, yang tadi saya sebutkan pertama, tentu saja siapa sih yang nggak kenal Ansel Adam ya. Dan yang kedua itu ada 2 orang asistennya yang hasil fotonya itu luar biasa sekali. Yang pertama itu ada Alan Ross, yang kedua itu ada John Sexton. Nah, ini kalau teman-teman punya kesempatan dan punya kemampuan buat beli hasil cetak fotonya mereka, saya sarankan teman-teman belilah sebagai referensi bahwa cetak foto kamar gelap BW di kertas silver yang bagus seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk mencapai hasil cetak yang kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia ada fotografer populer namanya Mas Haryanto. Biasanya kalau di media sosial Haryanto Devcom. Nah, itu kawan-kawan juga bisa jadikan salah satu referensi acuan soal cetak foto hitam putih BW ya, analog di atas kertas silver itu. Hasil cetak fotonya beliau memang luar biasa ya. Saya udah pernah sempat lihat 2 kali setidaknya itu dalam pamerannya dia. Luar biasa lah. Yang kedua, selain Mas Haryanto ada Pak Suhari Arno. Saya juga waktu sempat lihat di tempatnya dia di Bogor, di Puri Begawan. Waktu itu saya sedang ngikutin workshop juga yang narasumbernya Pak Suhari Arno dan Mas Haryanto juga waktu itu. Kawan-kawan bisa lihat hasil karyanya mereka yang bisa dijadikan referensi untuk cetak foto, terutama cetak foto hitam putih di kamar gelap ya. Nah, yang kedua adalah masih juga urusan cetak foto di kamar gelap di atas pakai enlarger, alat enlarger itu, namun tidak hitam putih. Ini adalah yang warna. Nah, salah satu metode yang populer cetak foto warna dalam kamar gelap ini adalah yang biasanya kita kenal Cibachrome. Nah, cuman Cibachrome sekarang ini udah tidak banyak pelakunya, namun banyak di antara mereka pelakunya. Salah satu yang mencuat dan banyak dijadikan referensi itu adalah Christopher Burkett. Ini adalah salah satu fotografer yang konsisten
cetak foto warna dari film positifnya, terus kemudian masuk enlarger, disinarin di atas kertas positif, biasanya kertasnya namanya Ilfochrome tuh, produksi Ilford, kemudian di-develop hampir-hampir mirip dengan cetak foto yang hitam putihnya ya, yang digambar gelap. Nah ini itu bisa dijadikan referensi teman-teman kalau berkesempatan bahwa cetak foto mungkin klasik ya, kayak gitu itu bisa dilakukan, dan hasil kualitas fotonya, replikasi warnanya itu yang dilakukan oleh Christopher Burkett ya dalam print fotografi, print fotonya itu saya baru lihat sekali dan saya kagum lah. Yang ketiga, yang Christopher Burkett juga nanti linknya saya sertakan di deskripsi, teman-teman bisa lihat. Bisa beli juga hasil fotonya. Kalau teman-teman ada budget buat beli itu silakan. Nah, yang ketiga itu adalah cetak foto masih berwarna, bisa hitam putih juga. Prosesnya masih melibatkan proses kimiawi, disebutnya sebagai print tipe C atau C-type print. Nah, C-nya itu singkatan dari chromogenik, dan mesinnya juga biasanya disebutnya Chromira, tapi lebih pada chromogenik ya, C-type-nya itu. Nah, ini adalah proses foto yang dari klise atau yang dari file digital itu kemudian masuk ke dalam mesin, kemudian di print, dan nanti proses kimiawi yang ada di dalam sana dan penyinaran serta panas itu keluar. Nah, biasanya sih kalau menurut saya sebaiknya untuk yang warna ya. Bagusnya sebaiknya untuk warna, karena print yang dicetak dengan metode C-type print ini dia memiliki ketajaman warna dan kedalaman warnanya itu luar biasa sekali lah ya. Cuman saya nggak tahu di Indonesia apakah ada lab foto yang bisa memproduksi sampai kualitasnya segitu ya, kayak standar C-type print yang biasanya ada di galeri-galeri dan di museum-museum. Saya punya contohnya, saya pernah ambil kesempatan saya print ini di Indonesia. Ini salah satu bentuk C-type print. Waktu itu saya adalah fotonya ini hitam putih. Saya waktu itu cetak foto yang hitam putih dan berwarna. Namun yang berwarnanya saya kurang puas. Saya yang hitam putihnya bagus ya, yang hitam putihnya bagus. Ini dicetak di atas kertas Fuji metalik ya, Fuji film metalik. Dan hasilnya sih reproduksi warnanya karena prosesnya kimia nih ya, yang proses kimiawi ini kayaknya kalau di kertas glossy itu dia rada kita sering keingetan sama foto-foto kita zaman dulu itu loh, yang kalau habis motret bawa roll film terus dibawa ke lab foto terus dicetak kayak gitu loh. Nah, hasilnya kayak gitu tuh C-type print ya. Nah, di Indonesia C-type print ini yang saya tahu itu ada 2 lab foto yang mempunyai proses pelayanan cetak foto seperti ini. Yang pertama itu ada di Adorama, dan yang kedua itu ada di Ektalab. Nah, nanti juga linknya saya sertakan, mungkin teman-teman bisa coba sehingga teman-teman punya referensi hasil cetak foto yang tipe C atau C-type print ini tuh seperti apa. Nah, teman-teman cocok nggak dengan kayak gitu. Yang keempat adalah Gisle print. Gisle print ini printer yang menggunakan printer inkjet. Nah, menurut saya metode cetak inkjet atau Gisle print inilah yang paling aksesibel, yang teman-teman bahkan bisa lakukan sendiri. Ya, bahkan bisa lakukan sendiri, tinggal beli printernya, beli kertasnya, komputer udah pasti punya, file foto bagus juga pasti punya, langsung tinggal print. Nah ya, kan gitu, itu
menarik lah gitu ya. Banyak macam-macam pilihan kertasnya juga yang teman-teman bisa pilih ya, atau teman-teman bisa beli sehingga teman-teman bisa lihat feel hasil fotonya itu kalau dicetak di atas kertas tertentu tuh kayak gimana rasanya. Pasti itu pada yang dalam video sebelumnya itu nanti ada pengalaman otentik yang teman-teman rasakan ketika melihat hasil cetaknya itu ya. Nah, yang kelima, ini yang kategorinya udah advance ya. Itu ada yang namanya alternatif proses alternatif media cetak foto ini. Itu beberapa yang saya suka. Yang pertama itu adalah platinum palladium print. Nah ini saya nggak bisa nunjukin prosesnya, tapi nanti dalam kolom deskripsi saya sertakan link di mana teman-teman bisa lihat tuh proses cetak foto platinum palladium itu seperti apa ya. Salah satu orang yang saya kagumi dalam melakukan cetak foto ini namanya adalah Matt Beatty dari Hidden Light Lab di US ya. Itu hasilnya keren-keren banget itu. Terus juga ada Bostic and Sullivan, mereka juga perusahaan di lab di US yang menyediakan jasa cetak foto platinum palladium ini. Nah, ini sebuah cetak foto yang dijelaskan sama mereka ini itu langsung yang tingkat permanensinya atau tingkat ketahanannya itu udah di atas 100 tahun lebih lah. Ya, di atas 100 tahun lebih. Dan hasilnya itu memang pusing kepala saya. Saya pernah nyoba ini nanya-nanya juga gimana dapat bahan bakunya dan ternyata lumayan juga banyak juga perlengkapannya. Terus saya tahan dulu keinginan untuk melakukan cetak ini. Akhirnya saya mengalihkan untuk melakukan metode cetak yang lain. Yang masih dalam kategori alternatif proses itu adalah carbon transfer. Nah, carbon transfer ini beberapa tahun lalu tuh saya mulai lihat di kanal-kanal media sosial ada video namanya The Wet Prince tuh ya. The Wet Prince itu carbon transfer, orangnya namanya Calvin Greer. Itu hasil cetak foto emang astaga lah. Saya pertama kali lihat carbon transfer itu waktu pameran Abad Fotografi itu kalau nggak salah Mas Haryanto melakukan itu carbon transfer ya Mas ya. Tolong benerin aja kalau salah. Di Galeri Nasional waktu itu. Terus kemudian saya lihat video itu tuh di media sosial si Calvin Greer ini melakukan proses cetak foto carbon transfer itu, waduh, luar biasa, pengen rasanya bisa juga tuh kayak gitu. Tapi masih pengen juga sekarang. Nah belakangan saya tahu ternyata Mas Haryanto itu juga lagi rajin tuh melakukan metode cetak dengan metode carbon transfer seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik mungkin bisa tanya-tanya lah sama beliau ya. Nah yang ketiga, nah ini yang sebenarnya nih yang favorit, saya sempat ngumpulin duit juga untuk melakukan bisa dapat cetakan foto dengan metode ini yaitu gum oil. Nah, ini metode printingnya gum oil. Nah, salah satu orang yang saya lihat yang bikin saya tertarik dengan metode ini ada namanya fotografer namanya Anna Ostanina. Dia orang Rusia. Nah, nanti linknya saya sertakan. Itu hasil fotonya, cetaknya itu udah kayak lukisan. Bayangin, dari foto yang digital maupun film, kemudian diolah lewat beberapa proses kimia juga, dan kemudian itu dicampur dengan teknik pewarnaan lukis dengan menggunakan tinta lukis yang pigmen, itu jadinya, waduh, ngelus dada lah pokoknya ngeliatnya itu tuh, kalau gitu. Pengen rasanya gitu. Saya sempat nanya sih waktu itu ke Anna Ostaninanya, dia bilang waktu itu saya nanya kalau misalnya ukurannya A3 itu biayanya berapa ya cetak di sana. Waktu itu dia kalau nggak salah nawarin sekitar
$725 sampai $1.000 lah. Untuk ukuran A3 ya waktu itu sekitar tahun 2019-an ya maksudnya, atau 3-4 tahun lalu lah. Lah itulah, melihat berbagai macam metode print ini, itu yang bikin saya semangat bahwa ayolah kita nih mulai ngeprint gitu loh. Mulai ngeprint foto pasti beda deh, dan banyak manfaatnya buat kita. Kalau saya melakukan metode cetak dengan menggunakan printer inkjet. Kalau Anda bagaimana?